Di sebuah kampung kecil di pedalaman Banten, suara benturan bambu dan hembusan napas teratur terdengar setiap pagi. Di tengah balai latihan yang sederhana berdiri seorang pemuda berwajah tenang namun bermata tajam. Dialah Ical, murid terakhir dari almarhum ayahnya, seorang pendekar yang dihormati karena kesaktiannya dan disegani karena kerendahan hatinya. Sejak kecil Ical dibesarkan dalam dunia silat, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi sebagai jalan hidup. Ayahnya selalu berkata bahwa silat bukan soal menang atau kalah, tetapi soal menjaga yang lemah. Kata-kata itu meresap begitu dalam hingga menjadi bagian dari jiwanya. Namun, setelah sang ayah wafat beberapa tahun lalu, Ical lebih banyak berlatih sendirian, tenggelam dalam kesunyian yang sering membuatnya tampak seperti bayangan yang menari di antara pepohonan. Walau dikenal pendiam, warga kampung tahu betul betapa kuatnya Ical. Ia pernah menghentikan 2 begal yang merampas emas milik seorang pedagang tanpa melukai mereka sedikitpun. Perbuatannya membuat banyak orang menghormatinya, tetapi ia selalu menolak dianggap sebagai jawara. Baginya, ia hanya terus melestarikan ilmu sang ayah. Namun ketenangan kampung itu mulai terusik ketika seorang kerabat jauh dari Jakarta datang sambil terpincang-pincang. Bajunya rusak, wajahnya lebam, dan suara gemetar saat menyebut nama yang membuat suasana seketika menjadi berat, Amir Gondrong, penguasa terminal Lebak Bulus. Kerabat itu berkata bahwa para pedagang di sana sudah tidak tahan lagi hidup di bawah teror kelompok 10 Raja Preman yang dipimpin oleh Amir. Ical awalnya hanya mendengarkan tanpa banyak bicara, tetapi hatinya mulai bergetar ketika mendengar cerita bahwa para pedagang tua dipalak setiap hari, bahkan ada yang dipukul hanya karena tidak mampu membayar. Dada Ical terasa panas, seakan darah warisan pendekar dalam dirinya menolak ketidakadilan itu. Malam itu Ical duduk lama di depan makam ayahnya. Angin dingin berembus dari hutan, namun pikirannya jauh lebih dingin. Ia teringat pesan terakhir sang ayah, jika suatu hari ada yang dizalimi dan membutuhkan pertolongan, maka turunlah dan jadilah pelindung seperti air yang selalu mencari tempat terendah, namun kuat saat mengalir. Keraguan sempat mengikat langkahnya. Ia tahu bahwa menghadapi preman bersenjata di Jakarta bukanlah perkara ringan. Ia bukan pendekar yang mencari masalah, dan dirinya tak pernah berniat meninggalkan kampung. Namun setiap kali ia mencoba memejamkan mata, wajah para pedagang yang tertindas kembali muncul dalam pikirannya. Akhirnya, saat matahari terbit keesokan paginya, keputusan itu matang dalam hatinya. Ical berdiri di depan gerbang balai latihan, mengangkat tas kecil berisi pakaian dan ikat kepala peninggalan ayahnya. Dengan langkah tenang namun penuh tekad, ia bersiap meninggalkan kampung menuju Jakarta. Perjalanan itu bukan sekadar pergi ke kota besar, tetapi perjalanan seorang jawara Banten yang dipanggil takdir untuk menegakkan keadilan. Pagi itu, terminal Lebak Bulus tampak ramai seperti biasa, tetapi ada ketegangan halus yang menyelimuti udara. Para pedagang membuka lapak dengan wajah waspada, menoleh ke kiri dan kanan seolah menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Suara klakson angkot dan teriakan calo tidak mampu menutupi bisik-bisik ketakutan yang sudah menjadi rutinitas mereka sejak kedatangan Amir Gondrong dan kelompok 10 Raja Preman. Di sudut terminal, seorang pedagang sayur tua menata dagangannya dengan tangan gemetar. Ia belum sepenuhnya sembuh dari pukulan preman yang menghajarnya beberapa hari lalu hanya karena telat membayar setoran. Trauma itu masih mengendap dalam pandangannya. Orang-orang melihatnya dengan iba, tetapi tak ada yang berani membela, semua tahu konsekuensinya. Sementara itu, dari kejauhan terdengar suara derap sepatu. Mendekat, 4 preman besar bertubuh kekar berjalan beriringan, seakan ingin menunjukkan bahwa mereka adalah penguasa tak terbantahkan di terminal tersebut. Sorot mata mereka membuat para pedagang buru-buru menunduk. Salah satunya menendang lapak dagangan seorang ibu hanya karena tidak suka melihatnya menempati tempat yang sama setiap hari. Di tengah kekacauan itu, Amir Gondrong muncul dengan langkah santai. Rambut gondrongnya terurai sampai bahu, tatapannya tajam seperti binatang buas yang mengawasi wilayah kekuasaannya. 2 anak buahnya mengikuti dari belakang sambil membawa tas berisi uang hasil pemalakan. Amir hanya tersenyum tipis saat pedagang-pedagang yang ketakutan merapatkan tubuh, memberi jalan untuk sang Raja Terminal. Ia berhenti di depan seorang pemuda yang baru membuka kedai kopi kecil. Pemuda itu baru 2 minggu berdagang dan belum tahu banyak tentang aturan tak tertulis di terminal tersebut. Amir meletakkan tangan di pundaknya sambil berkata, dengan nada yang terdengar tenang tetapi penuh ancaman halus, bahwa ia harus membayar uang keamanan. Ketika pemuda itu menjawab lirih bahwa ia belum memiliki uang lebih,
Amir menamparnya keras hingga ia jatuh menabrak gerobaknya sendiri. Tidak ada yang berani menolong. Para pedagang hanya bisa menunduk, takut menjadi korban selanjutnya. Amir tertawa kecil dan melanjutkan langkah, seolah menandai wilayah kekuasaan yang tidak boleh diganggu. Dalam sekejap, suasana kembali seperti biasanya, ramai namun mencekam, seolah seluruh terminal hidup dalam sangkar ketakutan yang tidak terlihat. Namun hari itu berbeda. Tanpa mereka sadari, seseorang sedang memperhatikan semua kejadian itu dari kejauhan. Seorang pemuda berjaket lusuh, dengan tatapan tenang yang tidak goyah oleh kekejaman di depannya. Dialah Ical, yang baru tiba dari perjalanan panjang Banten-Jakarta. Ia berdiri di dekat peron, melihat penderitaan para pedagang dengan hati yang semakin bergejolak. Dalam diam, Ical menggenggam ikat kepala peninggalan ayahnya yang ia simpan di saku jaket. Ia tahu bahwa apa yang ia saksikan bukan sekadar kenakalan preman biasa. Teror ini telah menahun, membuat orang-orang merasa tak punya harapan. Dan saat bayang-bayang kekejaman Amir Gondrong menyapu terminal itu, Ical merasakan panggilan batin yang sama seperti malam terakhir ia menatap makam ayahnya. Ini bukan lagi perjalanan biasa. Ini adalah awal dari sebuah pertempuran panjang yang harus ia jalani. Reputasi Amir Gondrong tidak lahir dalam semalam. Terminal Lebak Bulus pernah menjadi tempat yang aman bagi para pedagang kecil, namun semua berubah ketika Amir dan kelompoknya datang beberapa tahun lalu. Ia memulai dari preman kecil, lalu perlahan menyingkirkan para pesaingnya satu persatu. Kini, namanya menjadi momok yang menggetarkan jantung setiap orang yang menginjakkan kaki di terminal itu. Amir dikenal bukan hanya karena kekuatan fisiknya yang mengerikan, tetapi juga kecerdasannya dalam mengatur jaringan. Ia membagi wilayah terminal menjadi 10 titik penting, masing-masing dipimpin oleh tangan kanan yang disebut sebagai Raja Preman. Dengan struktur ini, tidak ada pedagang yang bisa terlepas dari pengawasan mereka. Setiap sudut terminal merupakan mata dan telinga Amir. Pada suatu siang yang terik, Amir duduk di ruangan kecil dekat kios bekas yang ia jadikan markas. Dinding ruangan penuh goresan pisau, seakan menjadi bukti pertarungan-pertarungan yang pernah terjadi di sana. Ia sedang menghitung uang hasil pungutan pagi tadi, sementara dua anak buahnya berdiri menjaga di depan pintu. Wajar saja, Amir selalu khawatir ada yang mencoba mengambil alih posisinya. Di wajah Amir terlihat guratan keras hidup jalanan. Ia pernah dipenjarakan, pernah dikhianati, pernah dikejar kelompok preman besar lain. Semua itu membuatnya berkembang menjadi pemimpin yang kejam dan curiga. Baginya, kekuasaan harus dipegang dengan tangan besi. Ia percaya bahwa rasa takut jauh lebih efektif daripada rasa hormat. Ketika salah satu raja preman masuk dan melapor bahwa pagi ini terjadi keributan kecil antara anak buah mereka dan seorang pedagang sayur yang mencoba melawan, Amir hanya mengangkat alis. Tidak penting, katanya datar. Yang penting uang tetap mengalir. Ia sama sekali tidak peduli pada manusia atau nasib mereka, hanya peduli pada kontrol dan keuntungan. Namun, laporan berikutnya membuatnya menegakkan tubuh. Ada kabar tentang seorang pemuda tak dikenal yang terlihat memperhatikan situasi terminal sejak pagi. Sosok yang tidak menunjukkan rasa takut seperti orang-orang lainnya. Amir mulai curiga. Instingnya, yang sudah terasa selama bertahun-tahun, berbisik bahwa tidak ada orang asing yang berani berdiri tegak di terminal tanpa alasan. Ia memerintahkan tangan kanannya untuk menyelidiki siapa pemuda itu. Amir tidak suka kejutan. Baginya, keberadaan orang baru yang tidak tunduk pada ketakutannya adalah tanda bahaya. Ia tahu betul bahwa musuh terbesar dalam dunia preman bukanlah polisi, tetapi orang-orang tak dikenal yang diam namun berbahaya. Di luar markas, angin sore bertiup membawa debu terminal. Ical masih berada di antara kerumunan penumpang, berdiri tenang seakan terminal itu bukan wilayah preman. Ia belum tahu bahwa tatapan Amir sudah mulai mengarah padanya. Tetapi satu hal pasti, langkah kecil yang baru ia ambil pagi tadi sudah mengguncang rantai kekuasaan yang telah lama menekan warga. Dan itu membuat Amir Gondrong, penguasa tanpa tanding, merasa terancam untuk pertama kalinya. Menjelang petang, suasana terminal mulai lengang. Pedagang-pedagang yang tersisa menutup lapak dengan tergesa, seolah ingin segera pergi sebelum para preman kembali berpatroli. Ical duduk di bangku tua dekat shelter bus, memperhatikan satu persatu wajah pedagang yang tampak letih dan takut. Ia melihat punggung mereka membungkuk bukan karena usia, melainkan karena terbebani intimidasi yang tak ada habisnya. Pemandangan itu membuat dadanya terasa berat.
Di tengah kesunyian yang menekan, seorang pedagang perempuan parubaya menghampiri Ical. Pada awalnya ia hanya ingin duduk untuk beristirahat, tetapi sorot mata Ical yang tenang membuatnya memberanikan diri untuk berbicara. Dengan suara bergetar, ia mulai menceritakan bagaimana hidup mereka berubah hancur sejak Amir Gondrong berkuasa. "Kami seperti hidup di penjara terbuka," ucapnya lirih. Ical mendengarkan tanpa memotong pembicaraan. Ia mendengar bagaimana pedagang itu kehilangan suaminya karena dipukuli preman hanya gara-gara menolak menaikkan setoran. Ia mendengar cerita tentang anak-anak kecil yang dipaksa bekerja sebagai pengintai preman. Ia mendengar tentang hari-hari panjang penuh ketakutan, di mana tak ada satupun yang berani melawan karena mereka tahu Amir tidak segan menyiksa siapapun yang menentangnya. Beberapa pedagang lain mulai mendekat, seolah kehadiran Ical memberi mereka celah kecil untuk bernapas. Mereka saling bersahutan, mengungkapkan rasa frustasi yang selama ini mereka pendam karena tidak ada tempat untuk mengadu. Salah seorang bapak tua yang menjadi pedagang koran menatap Ical dengan mata merah berair. "Anak muda, tolong kami. Kami sudah tidak punya siapa-siapa lagi." Ical terdiam. Kata-kata itu menggema dalam kepalanya seperti gong besar yang memanggil kesadarannya. Ia merasakan sesuatu yang selama ini ia pendam sebagai murid dari seorang pendekar, dorongan untuk melindungi. Ia tidak datang ke Jakarta untuk menjadi pahlawan, tetapi apa yang ia saksikan terlalu jauh dari batas kemanusiaan. "Kenapa kalian tidak melapor ke polisi?" tanya Ical akhirnya, meskipun ia sudah menduga jawabannya. Pedagang-pedagang itu saling pandang, lalu salah satu dari mereka menggeleng. "Kami sudah mencoba, tapi Amir punya orang dalam. Laporan kami tidak pernah sampai. Yang dijemput justru kami, dipukuli lalu dibuang di luar terminal." Jawaban itu membuat Ical memejamkan mata sejenak. Ia merasakan amarah yang dalam, namun ia menahannya. Ayahnya selalu mengajarkan bahwa amarah tidak boleh menjadi alasan bertindak. Keadilan harus ditegakkan dengan akal dan hati yang jernih. Perlahan, ia membuka mata dan menatap para pedagang satu persatu. Sorot matanya berubah, lebih tegas, lebih mantap. Ia tidak berjanji apapun, tetapi suaranya cukup untuk memberi harapan. "Saya akan lihat apa yang bisa saya lakukan." Hanya itu yang ia ucapkan, namun bagi para pedagang, kata-kata itu seperti cahaya pertama setelah malam gelap yang terlalu panjang. Mereka menunduk hormat, sebelum kembali pulang. Sementara mereka berjalan pergi, Ical tahu bahwa dirinya sudah menjejakkan kaki di jalan yang tidak bisa ia mundurkan lagi. Ini bukan lagi sekadar urusan terminal. Ini adalah panggilan hati. Malam itu, Ical memilih untuk tidak langsung pergi ke penginapan manapun. Ia berjalan menyusuri jalanan sekitar terminal, mencoba memahami setiap sudut gelap yang telah berubah menjadi wilayah kekuasaan preman. Lampu-lampu jalan yang redup memantulkan bayangan panjang tubuhnya, seperti mengingatkannya bahwa ia datang membawa warisan yang lebih besar dari dirinya, warisan seorang pendekar yang tak pernah gentar menghadapi ketidakadilan. Di sebuah warung kecil, ia duduk sambil memesan segelas teh panas. Warung itu tampak sepi, hanya ditemani suara kipas angin tua yang berdecit. Pemilik warung, seorang bapak berusia 50-an, menatap Ical dengan rasa ingin tahu. "Mas bukan orang sini, iya?" tanyanya pelan. Ical hanya mengangguk, tidak ingin menarik perhatian. Namun sorot mata bapak itu menunjukkan bahwa ia sudah menebak alasan kehadiran Ical. "Belakangan ini banyak orang datang dengan semangat ingin bantu," ujar bapak itu sambil mengelap meja. "Tapi satu persatu menghilang setelah berurusan dengan Amir." Kalimat itu tidak diucapkan sebagai ancaman, melainkan sebagai peringatan yang tulus. Ical memahami kekhawatiran itu, tetapi ia juga tahu bahwa rasa takut semacam ini hanya akan melanggengkan kekuasaan preman. Setelah meninggalkan warung, Ical kembali ke dalam terminal yang kini hampir sepenuhnya kosong. Ia berjalan perlahan, memperhatikan titik-titik tertentu yang menurut cerita para pedagang adalah tempat mangkal anggota 10 Raja Preman. Beberapa lokasi terlihat biasa saja di siang hari, namun saat malam turun, tempat itu berubah menjadi sarang pemalak yang mengatur terminal bagaikan kerajaan gelap. Tidak lama kemudian, beberapa preman muncul dari balik kios yang sudah tutup. Mereka bukan anggota inti Amir, tetapi cukup untuk menunjukkan siapa yang berkuasa malam itu. Salah satu dari mereka mendekat dan menghadang jalan Ical. "Baru lihat muka lu, mau cari apa di sini?" Suaranya berat dan penuh tantangan. Ical tetap tenang, tidak menunjukkan niat melawan atau menyerah. Preman itu meraih kerah baju Ical, menariknya dengan kasar.
Namun sebelum ia sempat melanjutkan ancamannya, Ical memutar pergelangan tangannya dengan gerakan cepat, melepaskan diri tanpa menyentuh sedikit pun bagian tubuh lawannya. Gerakan kecil itu sudah cukup membuat para preman saling pandang. Mereka mungkin tidak mengenal Ical, tetapi mereka mengenal sinyal bahaya. Alih-alih melawan, Ical melangkah mundur perlahan dan berkata, "Saya bukan cari masalah." Namun justru ketenangan itu yang membuat para preman semakin tidak nyaman. Orang biasa akan ketakutan, orang berbahaya justru akan bersikap tenang. Salah satu dari mereka berbisik kepada kawannya, tampak mulai menyadari bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan. Mereka akhirnya membiarkan Ical lewat, tetapi tatapan curiga tetap mengikuti langkahnya. Malam itu, Ical tahu bahwa dirinya sudah mulai diperhatikan. Dan jika ia ingin mengakhiri kekuasaan Amir Gondrong, ia harus bergerak dengan kehati-hatian seorang pendekar. Langkahnya menuju pusat kota bukan hanya perjalanan untuk menyelidiki, tapi langkah awal memasuki medan perang yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Pagi berikutnya, terminal kembali ramai oleh hiruk-pikuk para penumpang dan pedagang yang berjuang mempertahankan hidup. Ical berdiri di dekat kios koran, menyamar sebagai perantau yang baru tiba. Namun matanya terus mengamati tiap sudut terminal, mempelajari pola pergerakan para preman, jam mereka memalak, siapa yang mereka incar, dan siapa yang mereka takuti. Ketika para pedagang melihat Ical kembali muncul, beberapa dari mereka menatapnya dengan harapan yang samar, seolah menunggu keajaiban kecil terjadi. Saat itulah terdengar suara bentakan kasar dari arah tengah terminal. Seorang pedagang tua yang kemarin bercerita kepada Ical sedang ditarik paksa oleh dua preman bertubuh besar. Mereka menuduh si pedagang menunggak uang keamanan. Padahal Ical sudah tahu betul bahwa lelaki tua itu bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan makan harian. Satu preman mendorongnya hingga jatuh tersungkur, membuat dagangannya terhambur ke lantai. Orang-orang hanya bisa menonton dalam ketakutan. Tidak ada yang berani menolong. Ical melihat pedagang tua itu memegangi dadanya sambil memohon, "Jangan hari ini, nak, dagangan saya belum laku." Namun preman itu malah menginjak pergelangan tangan si kakek, membuatnya menjerit kesakitan. Seketika amarah Ical memuncak, tetapi ia mengingat pesan ayahnya, "Jangan bergerak karena emosi, bergeraklah karena kewajiban moral." Tanpa berkata sepatah kata pun, Ical berjalan mendekat. Langkahnya perlahan tetapi mantap, membuat orang-orang mulai berbisik heran. Kedua preman menoleh, tidak mengenal wajahnya. "Mau apa lu?" bentak salah satu dari mereka. Ical berhenti beberapa langkah di depan mereka, menjaga jarak aman. "Lepaskan dia," ucapnya datar. Tidak tinggi, tidak mengancam, tetapi penuh ketegasan yang menusuk. Tentu saja perintah itu membuat para preman tertawa. Bocah kampung berani ngomong sama kita." Salah satu dari mereka maju dan berusaha mendorong Ical. Namun sebelum tangannya menyentuh dada Ical, pemuda itu memutar tubuhnya sedikit dan menangkap pergelangan tangan lawan dengan gerakan sehalus air mengalir. Lalu, bruk preman itu terhempas keras ke lantai tanpa sempat melihat bagaimana ia dijatuhkan. Preman kedua terkejut dan langsung menyerang membabi buta. Ia mengayunkan pukulan besar ke arah kepala Ical. Dengan langkah pendek khas silat Banten, Ical menggeser kaki dan menghindar. Dalam satu gerakan cepat, ia menghentikan serangan itu dengan sapuan lengan yang presisi, lalu menghantam titik saraf lawannya. Preman itu terhuyung, kehilangan keseimbangan, dan jatuh bersimpuh sambil memegangi lengan yang mati rasa. Keributan itu membuat banyak orang berhenti dan menonton. Para pedagang, sopir angkot, bahkan calo-calo terminal terpaku menyaksikan dua preman yang terkenal bengis itu tumbang hanya dalam hitungan detik. Bisik-bisik mulai menyebar, "Siapa dia? Pendekar, orang Banten, mungkin." Sementara itu, Ical hanya menunduk dan membantu si pedagang tua berdiri dengan lembut, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun aksi itu tidak berlalu begitu saja. Dari kejauhan, beberapa anak buah Amir yang mengawasi terminal mulai mengerutkan dahi saat melihat dua preman mereka kalah telak. Salah satu dari mereka segera berlari menuju markas kecil Amir untuk melapor. Ical tidak tahu bahwa dengan menolong satu orang hari ini, ia baru saja membuka babak pertama dari peperangan panjang melawan 10 raja. Preman, terminal ini baru saja merasakan hembusan angin perubahan. Di sebuah ruangan sempit yang mereka sebut markas, para anggota 10 raja preman berkumpul dengan wajah tegang. Dua preman yang dikalahkan Ical pagi itu terbaring di pojok ruangan, masih meringis kesakitan. Seisi ruangan dipenuhi asap rokok tebal dan aroma alkohol,
namun suasananya jauh lebih mencekam dari biasanya. Mereka tidak pernah membayangkan ada orang asing yang berani melawan, apalagi mengalahkan dua orang sekaligus tanpa luka sedikitpun. Raja preman wilayah bagian utara terminal, seorang pria bertubuh tinggi dengan tato di lehernya, menghantam meja hingga hampir patah. "Siapapun dia harus diajarin," teriaknya. Namun seorang preman lain, yang terkenal paling licik di antara mereka, justru bersandar di sandaran kursi sambil mengerutkan dahi. "Tadi yang ngeliat bilang dia gerakannya beda. Bukan berantem jalanan, kayak pendekar." Nama itu, pendekar, membuat semua yang hadir terdiam sesaat. Amir Gondrong selama ini berhasil menguasai terminal karena tidak ada satupun orang yang punya nyali atau kemampuan untuk menantangnya. Jika pemuda yang muncul hari ini benar-benar memiliki ilmu silat, maka kekuasaan mereka berada dalam bahaya besar. Mereka semua tahu betapa cepat reputasi bisa hancur hanya dengan satu kekalahan yang salah. Salah satu anak buah yang tadi bertugas mengawasi kerumunan tiba-tiba masuk tergesa-gesa. Nafasnya memburu, wajahnya pucat. "Bos," warga mulai ngomongin pemuda itu. Mereka bilang dia ngebantu pedagang tua. Banyak yang bilang, mungkin orang itu pembebas. Sudah mulai banyak yang bisik-bisik. Kata-kata itu membuat ruangan seolah membeku. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi preman selain harapan yang mulai tumbuh di hati warga. Raja preman wilayah selatan, pria berkepala pelontos yang terkenal paling brutal, langsung berdiri. "Kalau kita biarin sehari lagi, orang-orang bakal mulai berani. Kita harus patahin dia sebelum warga ngerasa punya pelindung." Seruan itu menggema di seluruh ruangan. Mereka semua paham, jika rakyat mulai percaya bisa menang, maka kekuasaan Amir bisa runtuh dalam sekejap. Karena itu, mereka memutuskan melakukan pencarian. Foto dari CCTV terminal dicetak secara kasar dari printer tua. Meskipun gambarnya buram, wajah Ical tetap terlihat cukup jelas. Mereka menyebarkan foto itu ke setiap sudut terminal, menempelkan di pos-pos tidak resmi yang mereka kuasai. "Temukan dia, jangan kasih dia jalan," perintah salah satu pimpinan kelompok. Namun, ada satu hal yang membuat mereka semakin gelisah, tidak ada seorang pun yang tahu asal-usul Ical. Bagi mereka, sosok yang muncul tiba-tiba dan memiliki kemampuan silat tinggi adalah tanda berbahaya. Dunia gelap seperti terminal memiliki aturan tidak tertulis, jika seseorang tidak dikenal, tetapi mampu mengalahkan preman inti, berarti ancaman itu bukan main-main. Sementara para preman sibuk menyusun rencana balasan, Ical berdiri di lantai 2 terminal, mengamati pergerakan mereka dari kejauhan. Ia tahu benar bahwa aksinya hari ini tak akan berlalu begitu saja. Meski wajahnya tetap tenang, hatinya paham bahwa dirinya kini menjadi buruan. Namun itu tidak membuatnya mundur. Ia mengikat-ikat kepala peninggalan ayahnya di dalam saku, merasakan tekad yang semakin kuat. Pertarungan ini baru dimulai, dan para penguasa terminal mulai merasakan kehadirannya. Sore itu, langit terminal mulai berubah jingga. Suara kendaraan yang berdesakan perlahan mereda, memberi ruang bagi hiruk-pikuk pedagang yang sedang merapikan barang dagangan. Di tengah keramaian yang perlahan padam itu, beberapa pedagang memperhatikan Ical dari jauh. Mereka melihat bagaimana pemuda itu berjalan tenang, tanpa menunjukkan tanda takut meski para preman berkeliaran mencari dirinya. Keberanian itu memunculkan sinar kecil di hati mereka, sinar yang sudah lama padam. Seorang bapak tua penjual koran menghampiri Ical dengan langkah gontai. "Nak, terima kasih untuk tadi pagi," katanya dengan suara lirih. Ical hanya mengangguk, tidak ingin mengundang perhatian. Namun bapak itu menatapnya lebih lama, melihat ketegasan yang terpancar dari sikap Ical. "Kalau kau butuh tempat berlindung atau sekadar makanan, kami bisa bantu. Jangan segan," lanjutnya. Itu adalah tawaran pertama setelah bertahun-tahun warga hidup dalam ketakutan. Tidak lama, beberapa pedagang lain ikut mendekat. Mereka membawa informasi kecil, hal-hal yang tampaknya sepele namun penting bagi Ical. Ada yang menunjukkan area mana yang paling sering dipakai preman berkumpul, ada yang memberitahu jam-jam ketika para raja preman melakukan patroli rutin, bahkan ada yang diam-diam menyerahkan sketsa jalur belakang terminal yang biasa dipakai preman untuk bergerak tanpa terlihat. Ical menerima semua informasi itu dengan tenang. Ia tidak menjanjikan kemenangan, tetapi ia mendengarkan setiap detail dengan serius. Para pedagang melihat sesuatu yang berbeda pada dirinya, bukan hanya kemampuan silat, tetapi ketenangan seorang penjaga. Seseorang yang tidak datang untuk sekadar melawan preman, tetapi datang karena nurani.
Di sebuah sudut terminal, seorang ibu pemilik warung kecil menyodorkan sepiring nasi dan teh hangat kepada Ical. "Makan dulu, nak. Kalau kau lelah, jangan lawan." Ical awalnya ingin menolak, namun ibu itu tersenyum tipis. "Kau sudah membantu banyak orang hari ini. Ini giliran kami membantu." Ical menerima, memahami bahwa makanan itu bukan sekadar hidangan, tetapi bentuk dukungan diam-diam dari warga yang selama ini terbungkam. Sementara itu, dari lantai atas terminal, beberapa preman sedang mengamati kerumunan. Mereka melihat bagaimana warga mulai mendekati Ical seperti menemukan perlindungan. Mereka saling menatap gelisah. "Ini bahaya," bisik salah satu dari mereka. "Kalau warga mulai berani kumpul begini, bisa berantakan semua rencana Amir." Keberanian warga jelas bukan hal yang mereka harapkan. Ical juga menyadari perubahan itu. Ia merasakan energi yang berbeda di sekitar terminal. Warga yang tadinya selalu menghindari kontak mata, kini menatapnya dengan harapan. Namun ia tidak boleh ceroboh. Harapan yang tumbuh terlalu cepat bisa memicu kemarahan lebih besar dari para raja preman. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya harus ia lakukan dengan penuh kehati-hatian. Saat malam akhirnya turun, Ical berdiri di atas jembatan kecil yang menghubungkan dua bagian terminal. Angin malam berembus pelan, membawa suara-suara pedagang yang pulang dengan sedikit lebih ringan dari sebelumnya. Ical memandang kerumunan itu dan untuk pertama kalinya merasa bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Harapan mulai tumbuh, bukan hanya untuk warga, tetapi juga untuk dirinya. Namun ia juga paham satu hal, apabila harapan mulai muncul, maka teror dari pihak lawan pasti segera menyusul. Pertempuran besar tidak bisa dihindari lagi. Malam itu, terminal hampir sepenuhnya gelap. Hanya beberapa lampu jalan yang berkedip-redup, seakan lelah menerangi wilayah yang sudah lama tenggelam dalam ketakutan. Ical berjalan menyusuri koridor belakang terminal, memeriksa jalur yang biasanya dipakai para preman untuk bergerak. Ia tahu bahwa setelah warga mulai mendekatinya, para raja preman tak akan tinggal diam. Langkahnya mantap, tapi matanya awas, membaca setiap bayangan yang tampak mencurigakan. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari arah kiri. 2 langkah, lalu 3. Ical berhenti. Dari balik gelapnya koridor muncul 3 orang preman bertubuh besar, masing-masing membawa balok kayu dan rantai besi. Mereka tersenyum sinis, seperti singa yang baru menemukan mangsa. Salah satu dari mereka berkata, "Luyang. Namanya Ical. Jago melawan 2 orang pagi tadi ya. Sekarang coba lawan 3. Ical tidak menjawab. Ia hanya mengambil posisi setengah rendah, kuda-kuda khas silat Banten yang diwariskan ayahnya. Ketiga preman itu langsung bergerak mengurungnya. Gerakan mereka kasar, penuh emosi, namun berbahaya. Salah satu mengayunkan balok menuju kepala Ical. Dalam sekejap, Ical merendahkan badan, menghindar, lalu menendang lutut lawan dengan presisi yang membuat pria itu jatuh menjerit. 2 preman lainnya menyerang bersamaan. Rantai besi melayang memecah udara, nyaris menghantam kepala Ical. Namun pemuda itu memutar tubuhnya, menangkap momentum serangan lawan dan memanfaatkannya. Dengan satu sapuan lengan, ia mengunci pergelangan tangan lawannya, lalu menariknya maju hingga tubuh preman itu terhuyung keras ke dinding. Suara benturan terdengar menggema, membuat preman itu roboh sambil mengerang kesakitan. Preman terakhir, yang paling kekar, menggeram marah. Ia melempar balok kayu dan maju dengan tangan kosong, mencoba menyerang wajah Ical dengan pukulan-pukulan besar. Ia bergerak cepat, tetapi Ical jauh lebih cepat. Setiap pukulan yang datang hanya menghantam udara, dan dalam satu momen terbuka, Ical memutar pinggang, mengirim pukulan telak ke ulu hati lawan. Preman itu terjatuh hingga tersungkur, tidak mampu bangkit lagi. Deru napas Ical tetap stabil, tanda bahwa pertarungan itu bukanlah tantangan besar baginya. Namun ia tidak meremehkan. Ia tahu bahwa serangan ini bukan sekadar balas dendam, ini ujian. 3 preman ini pasti dikirim untuk menguji seberapa kuat dirinya. Artinya, para raja preman sudah mulai bergerak dan kemungkinan besar Amir Gondrong sudah mengetahui keberadaannya. Dari kejauhan, beberapa pedagang yang masih beraktivitas di kios belakang melihat sekilas kejadian itu. Mereka tidak berani mendekat, tetapi mata mereka berbinar lebar. "Dia ngalahin 3 orang sendirian," bisik salah seorang dari mereka. Mereka segera menyebarkan kabar itu secara berantai, membuat harapan semakin hidup di antara warga terminal. Sementara para pedagang mulai membicarakannya dengan nada kagum, Ical berdiri diam di tengah lorong gelap.
Ia menatap ketiga preman yang terkapar, lalu menghela napas panjang. Pertarungan ini hanyalah awal. Ia tahu bahwa setelah malam ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Para raja preman akan berhenti bermain-main. Amir Gondrong pasti akan turun tangan cepat atau lambat. Dan ketika itu terjadi, terminal ini akan menjadi medan perang yang sebenarnya. Keesokan paginya, terminal berubah menjadi ruang penuh bisik-bisik dan tatapan berani yang belum pernah terlihat sebelumnya. Para pedagang yang biasanya takut menatap mata preman kini mulai berani bersuara, meski masih lirih. Mereka membicarakan bagaimana Ical mengalahkan 3 preman sekaligus di lorong belakang. Rumor itu menyebar seperti angin, menyelinap dari gerobak ke gerobak, dari warung ke warung, sampai ke setiap sudut terminal. Bapak tua penjual koran yang pernah dibela Ical berdiri lebih tegap hari itu. Ia menata korannya sambil menoleh ke kiri dan kanan, memastikan bahwa para pedagang lain juga mulai berani membuka lapak lebih awal. Biasanya, mereka menunggu preman lewat untuk membayar setoran dulu. Tapi pagi ini berbeda. Pagi ini, mereka mencoba merasakan kembali kebebasan yang telah lama hilang. Dalam warung kecilnya, ibu yang kemarin memberi Ical makanan berani menolak preman yang meminta jatah tambahan. Suaranya memang gemetar, tetapi kata-katanya jelas. "Saya sudah bayar kemarin. Jangan seenaknya." Preman itu tertegun, tidak menyangka ada pedagang yang berani menentang. Orang-orang di sekitar memperhatikan, dan meski mereka tidak ikut campur, solidaritas mulai tumbuh dalam tatapan mereka. Namun perubahan kecil itu juga membuat para anak buah Amir semakin gelisah. Mereka merasakan atmosfer terminal mulai bergeser. Beberapa dari mereka mencoba kembali memalak pedagang yang memberontak, tetapi kini warga lebih siap. Mereka tidak melawan dengan kekerasan, mereka melawan dengan keberanian. Ketika seorang preman menghancurkan dagangan, puluhan pasang mata menatapnya dengan tajam, memaksanya mundur. Ical memperhatikan semua itu dari kejauhan. Ia berdiri di lantai atas terminal, melihat bagaimana sikap warga perlahan berubah. Ada api yang mulai menyala di dalam diri mereka. Ia tahu bahwa api itu harus dijaga agar tidak padam. Namun ia juga tahu bahwa kebangkitan ini akan memancing kemarahan lebih besar dari kelompok Raja Preman. Menjelang siang, beberapa pedagang mendekat kepada Ical dengan sikap yang lebih berani. Mereka berkata bahwa jika Ical membutuhkan bantuan, mereka siap memberikan informasi, tempat berlindung, atau bahkan sekadar kehadiran untuk menunjukkan bahwa ia tidak sendiri. Ical mendengarkan tanpa banyak bicara, tetapi dalam hatinya ia merasakan beban moral yang semakin berat, semakin besar harapan warga, semakin besar pula tanggung jawab yang ia pikul. Di tempat lain, seorang pemuda penjaga parkir yang selama ini takut bahkan untuk menatap para preman, kini berjalan mendekat ke Ical. "Bang, kalau abang mau lawan mereka, kita semua siap bantu semampunya." Kalimat itu diucapkan dengan gugup, namun ketulusan di baliknya membuat Ical menatap pemuda itu lama. Ia melihat keberanian lahir dari ketertindasan yang terlalu panjang. Namun, perlawanan warga ini tidak luput dari pantauan Amir Gondrong. Dari markasnya, Amir mendengar berbagai laporan tentang pedagang yang mulai memberontak, preman yang dipermalukan, dan sosok misterius bernama Ical yang disebut-sebut warga sebagai pembebas terminal. Amir menggenggam rokoknya dengan kuat hingga patah. "Kalau begitu," katanya dingin, "kita lihat seberapa jauh nyali pemuda itu." Dan dengan itu, bayang-bayang pertempuran yang lebih besar mulai mendekat. Di dalam ruangan gelap yang menjadi markasnya, Amir Gondrong duduk dengan wajah tegang. Asap rokok mengepul memenuhi ruangan, namun tidak mampu menutupi rasa marah yang membara di matanya. Kabar tentang 3 preman yang tumbang, pedagang yang mulai berani melawan, serta nama Ical yang semakin sering disebut warga membuat hatinya mendidih. Baginya, kejadian ini bukan sekadar gangguan, ini penghinaan terhadap kekuasaan yang ia bangun dengan darah dan ketakutan. Di hadapannya berdiri 9 tangan kanan, para raja preman yang menguasai tiap wilayah terminal. Mereka tidak berani berkata apapun. Amir memandang mereka satu persatu, membuat ruangan itu seakan dipenuhi hawa maut. "Kalian biarkan anak kampung itu mempermalukan kita." Suaranya pelan, namun justru membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada yang berani menjawab. Akhirnya, Amir bangkit dari kursinya dan menghantam meja dengan tinju. Meja itu retak di sudutnya. "Selama ini kita berkuasa karena orang takut. Kalau hari ini mereka mulai berani, besok kita yang mereka injak." Teriaknya. Ia menginjak puntung rokoknya dengan keras,
lalu memberikan perintah yang tidak pernah ia keluarkan sejak berkuasa, cari dia. Tangkap dia, kalau bisa, patahkan dulu kedua tangannya. Salah satu raja preman, yang terkenal paling licik, mendekat dan menunjukkan foto buram dari CCTV. Wajah Ical terlihat samar namun cukup jelas. Bos, ini pemuda yang dicari. Pendekar, sepertinya. Gerakannya bukan gerakan preman jalanan. Amir menatap foto itu lama, rahangnya mengeras. Pendekar atau bukan, semua orang punya titik lemah. Setelah itu, Amir membagi tugas. 3 preman terbaiknya diperintahkan untuk menutup semua akses keluar masuk terminal. 2 lainnya diperintahkan mengawasi para pedagang, memastikan mereka tidak berkumpul atau menyebarkan keberanian yang makin menjalar. Sementara sisanya ditugaskan menyusuri setiap lorong, setiap warung, bahkan atap terminal untuk menemukan Ical. Suasana terminal berubah drastis. Para preman kini lebih agresif dan waspada. Mereka bertanya tanpa alasan, menggeledah barang-barang pedagang, dan memeriksa wajah setiap orang asing. Para pedagang kembali menunduk, ketakutan bahwa perlawanan kecil yang baru mereka rasakan akan dipadamkan dalam sekejap oleh kekejaman Amir dan kelompoknya. Namun Ical tidak tinggal diam. Dari balik kerumunan, ia mengamati pergerakan para preman satu persatu. Tatapannya penuh ketenangan, tetapi hatinya waspada. Ia tahu Amir sudah menganggapnya ancaman. Dan bagi dunia para preman, ancaman bukan sesuatu yang dibiarkan hidup terlalu lama. Ical mengencangkan ikat kepala peninggalan ayahnya yang tersimpan di saku, merasakan sikap batinnya semakin matang. Sementara itu, Amir gondrong berdiri di balkon lantai 2 terminal, mengamati keramaian seperti raja yang mengawasi wilayah kerajaannya. Tatapannya tajam menembus kerumunan, seakan mencari sosok yang sudah meruntuhkan keangkuhannya. "Keluarlah, Ical," gumamnya pelan. "Kita akan lihat siapa yang pantas menguasai terminal ini." Dengan permusuhan yang kini terbuka, hanya masalah waktu sebelum benturan besar terjadi antara keduanya. Malam itu, suasana terminal terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu padam di beberapa titik, menciptakan bayangan panjang yang menari di sepanjang lorong. Ical berjalan perlahan, mengikuti bisikan seorang pedagang muda yang tadi sore memberitahu bahwa beberapa preman terlihat berkumpul di gudang belakang. Kata-kata itu membuat Ical waspada. Terlalu banyak kebetulan terjadi hari ini. Terlalu banyak mata mengikuti setiap geraknya. Saat Ical mendekati area gudang yang gelap, ia merasakan hawa aneh, sepi yang tidak wajar. Tidak ada suara angin, tidak ada suara pedagang, bahkan suara kendaraan pun seolah menjauh. Ia berhenti sejenak, matanya mengamati tiap sudut. 1 langkah ke depan, dan pintu gudang menutup keras di belakangnya. Suaranya menggema, disusul tawa rendah yang muncul dari kegelapan. 4 sosok muncul dari balik tumpukan peti. Mereka adalah 4 dari Raja Preman, si bertato leher, si kepala pelontos yang pernah menggebrak meja di markas, si licik berkumis tipis, dan 1 lagi bertubuh besar dengan rantai melingkar di pinggang. Mereka mengurung Ical dari 4 arah, wajah mereka dipenuhi keyakinan bahwa malam ini adalah malam berakhirnya keberanian pemuda Banten itu. "Lu kira kami bakal biarin lu bikin onar di wilayah ini?" ujar Raja Preman bertato leher, meludah ke lantai. Pelontos menambahkan, "Amir udah muak sama lu. Jadi anggap aja ini tempat peristirahatan terakhir." Mereka tertawa, namun Ical hanya berdiri tenang, kuda-kudanya rendah dan siap. "Kalau kalian datang untuk bertarung," katanya datar, "aku tidak akan mundur." Pertarungan dimulai dengan serangan cepat dari si lincah berkumis tipis, yang mencoba menyelinap ke belakang dan menusuk Ical dengan besi runcing. Namun Ical menangkap pergerakan itu hanya dari suara langkahnya. Dalam sekejap ia membalikkan badan, menangkap lengan lawannya dan mematahkannya dengan gerakan halus namun kuat. Jeritan lelaki itu menggema di dalam gudang. Si pelontos menyerbu dari depan, tubuh besarnya melayang dengan pukulan yang bisa merobohkan dinding kayu. Namun Ical merendah, menggeser kaki, dan memukul titik saraf di perut lawannya. Pelontos terhenti seketika, matanya terbelalak, lututnya roboh menghantam lantai. Bertato leher mencoba membalas dengan rantai, memutar dan mencambuk udara, tetapi Ical masuk ke zona serangannya, menangkap pergelangan tangan lawan dan melemparkannya ke tumpukan karung hingga karung itu berjatuhan. Tersisa 1, seorang preman bertubuh besar yang dikenal paling brutal. Ia mengangkat balok besi dan mengayunkannya seperti palu perang. Gudang bergetar setiap kali balok itu menghantam lantai. Namun gerakan itu lambat bagi mata Ical yang terlatih.
Saat balok itu kembali diayunkan, Ical meloncat ke samping, menendang lutut lawan hingga terdengar bunyi retakan tajam. Preman itu tumbang, meraung kesakitan di lantai. Dalam hitungan detik yang terasa panjang, 4 raja preman terkapar di lantai gudang, mengerang atau tak sadarkan diri. Ical berdiri di tengah-tengah mereka, napasnya tetap stabil. Namun ia tahu kemenangan ini bukan akhir. Di balik kegelapan gudang, Ical merasakan sesuatu, bahwa Amir Gondrong tidak akan tinggal diam. Jika 4 tangan kanannya tumbang, maka Amir sendiri pasti akan turun gunung. Dan hari itu mungkin datang lebih cepat dari yang ia duga. Di markas kecil yang ia sebut singgasananya, Amir Gondrong duduk diam tanpa sepatah kata pun. Di hadapannya, laporan tentang 4 raja preman yang tumbang tergeletak di atas meja. Suasana ruangan itu mencekam seperti kuburan. Tak ada suara selain detak jam tua di dinding yang terdengar semakin keras setiap detiknya. Amir meremas sebatang rokok hingga patah sebelum sempat dinyalakan, pertanda bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia benar-benar murka. Tangan kanannya, si bertubuh kurus, memberanikan diri untuk berbicara, meski suaranya getar. "Bos, kalau 4 orang itu kalah, artinya pemuda itu bukan sembarangan." Gerakannya cepat, mungkin benar, dia pendekar. Amir tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong, namun syarat dengan ingatan kelam yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ingatan tentang masa lalunya yang ia benci, namun diam-diam takutkan. Dulu, sebelum ia menjadi penguasa terminal, Amir hanyalah preman kecil yang hidup dari sisa-sisa keberanian orang lain. Ia pernah mencoba melawan seorang pendekar yang datang ke kota itu puluhan tahun lalu, seorang pendekar yang melindungi warga dari remaja-remaja bengis seperti dirinya. Pertarungan itu berlangsung singkat. Amir dipukul jatuh hanya dengan 3 gerakan, sebuah penghinaan yang ia simpan sebagai dendam seumur hidup. Sejak hari itu, ia bersumpah tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diinjak siapapun. Ia belajar kekejaman sebagai bahasa kekuasaan. Ia merekrut preman-preman lain, menyingkirkan pesaingnya dengan cara licik, dan perlahan menciptakan kerajaan kecil di terminal Lebak Bulus. Trauma terhadap pendekar itulah yang membuatnya membangun kekuasaan dengan ketakutan, bukan dengan hormat. Dan kini, ketika mendengar nama Ical disebut-sebut warga sebagai pembebas, Amir merasakan mimpi buruk masa lalunya bangkit kembali. Tatapannya mulai berubah liar. "Pendekar," gumamnya pelan, "aku sudah habisi semua pendekar yang coba campuri wilayahku. Tapi kenapa selalu ada yang datang lagi?" Suaranya bergetar antara marah dan takut, 2 perasaan yang jarang muncul sekaligus dalam dirinya. Ia berdiri, melangkah menuju jendela kecil di lantai 2 terminal. Dari sana, ia melihat para pedagang yang tampak lebih hidup hari ini. Bahkan dari kejauhan, ia melihat beberapa dari mereka saling menyemangati. Pemandangan itu membuat dada Amir serasa terbakar. "Harapan," katanya pelan, "itu yang harus aku bunuh lebih dulu." Sambil menarik napas panjang, Amir mengambil sebilah golok panjang dari lemari besinya. Golok itu sudah berkarat sedikit, namun menyimpan sejarah yang tidak banyak orang tahu. Dengan golok itu, ia dulu pernah memukul pendekar yang mengalahkannya, bukan karena menang, tetapi karena menyerang dari belakang. Ia menyimpan golok itu sebagai simbol bahwa dirinya harus lebih kejam dari dunia yang pernah mempermalukannya. Setelah menyiapkan senjata dan memerintahkan seluruh sisa preman untuk berkumpul tengah malam nanti, Amir tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ancaman bagi siapapun yang melihatnya. "Jika dia ingin menjadi pahlawan," ucap Amir, "aku akan tunjukkan akhir pahlawan di tempat ini." Dengan masa lalunya yang kembali menghantuinya, Amir Gondrong tidak hanya ingin mengalahkan Ical, ia ingin membuktikan bahwa teror yang ia bangun bertahun-tahun tidak bisa dihancurkan oleh siapapun, bahkan oleh seorang anak dari Banten. Hujan turun perlahan membasahi atap terminal malam itu, menciptakan bunyi ritmis yang terdengar seperti detak jantung ketakutan para pedagang. Terminal Lebak Bulus sudah jauh lebih senyap dari biasanya. Para pedagang memilih pulang lebih awal, merasakan situasi yang tak wajar. Mereka tidak tahu detailnya, namun firasat tajam akibat bertahun-tahun hidup dalam tekanan mengatakan satu hal, malam ini akan ada sesuatu yang besar terjadi. Di tengah terminal, Amir Gondrong berjalan perlahan dengan golok panjang di tangan. Bayangan tubuhnya memanjang di lantai basah, memberi kesan seperti sosok raksasa gelap yang sedang menunggu mangsa. Mata Amir tidak lagi sekadar tajam, ada kegilaan yang menyala di sana. 4 tangan kanannya tumbang, kekuasaan retak, dan harapan warga tiba-tiba tumbuh.
Semua itu membuatnya merasa dipermalukan secara pribadi. Ia memanggil sisa Raja Preman yang masih tersisa. Tidak banyak, hanya 5 orang yang masih mampu berdiri tegak setelah kekalahan beruntun. Amir menatap mereka satu persatu, memastikan tidak ada keraguan di mata mereka. Mulai malam ini, terminal harus kembali tunduk, katanya tegas. Siapapun yang membantu Ical, pukul. Siapapun yang sembunyikan dia, seret keluar. Nada suaranya sangat dingin, seperti sedang memerintahkan eksekusi tanpa ampun. Para preman meneguk ludah. Mereka tahu Amir sedang berada di titik paling berbahaya, titik di mana harga diri dan kekuasaan bercampur jadi satu. Bagi mereka, mengikuti Amir malam ini berarti mempertaruhkan nyawa. Namun takut melawan pemimpin mereka jauh lebih besar daripada takut mati. Mereka mengangguk, membentuk formasi mengepung area terminal, menyeret tong sampah, dan menutup akses keluar masuk. Sementara itu, di lantai 2 terminal, Ical memperhatikan semuanya. Ia melihat bagaimana para preman mulai memadati area bawah, membawa balok, besi, rantai, bahkan golok kecil. Wajah-wajah itu bukan lagi wajah preman pemalak, itu wajah orang yang siap membunuh demi mempertahankan kekuasaan. Ical merasakan angin malam menusuk kulitnya, namun pikirannya tetap jernih. Ia tahu bahwa malam ini, benturan besar dengan Amir tidak bisa dihindari. Tiba-tiba, seorang pemuda penjaga parkir datang tergesa-gesa ke arah Ical. Napasnya terengah. "Bang, mereka cari abang. Mereka mau habisi abang." Di belakangnya, beberapa pedagang tua menatap dengan wajah panik. "Pergilah, kami tidak ingin kau mati." Amir sudah gila, namun Ical justru menatap mereka dengan lembut. "Jika aku pergi," katanya, "mereka akan kembali menindas kalian. Dan semua ini akan percuma." Salah satu pedagang perempuan menangis. "Tapi mereka terlalu banyak," kata-katanya terputus oleh Ishak. Namun Ical hanya tersenyum kecil, tenang, sama seperti ketika ia berhadapan dengan 4 raja preman. "Aku tidak mencari perang," ujarnya. "Tapi jika mereka datang mencarinya, aku akan berdiri di sini." Kata-kata itu membuat para pedagang saling pandang, tidak tahu apakah harus bangga atau takut. Di bawah hujan, Amir Gondrong mengangkat goloknya tinggi-tinggi. "Ical," teriaknya, suaranya menggema ke seluruh terminal. "Keluar, malam ini, kita selesaikan semua." Suara itu mengguncang udara, membuat setiap orang yang mendengarnya terdiam. Dari balik bayangan, Ical melangkah maju perlahan. Tidak ada keraguan di matanya, hanya ketenangan seorang pendekar yang siap menghadapi badai terakhir dari penguasa terminal yang paling ditakuti. Suasana terminal mulai terasa aneh. Pedagang dan penumpang yang biasanya riuh, kini berjalan dengan waspada, seolah merasakan ketegangan yang belum jelas sumbernya. Ical mengamati dari kejauhan, matanya tajam menelusuri setiap sudut terminal. Instingnya memberitahu bahwa Amir Gondrong tidak akan tinggal diam setelah kekalahan beberapa anak buahnya. Di salah satu gang sempit, muncul bayangan Amir bersama 3 preman tangguh yang tersisa. Mereka menatap Ical dengan mata menyala penuh dendam. "Ini belum selesai, Ical. Kali ini kau akan menyesal," teriak Amir dengan suara berat yang bergema di seluruh terminal. Ical menghela napas dalam, mengingat semua penderitaan pedagang yang telah ditindas. Ia menahan amarahnya, karena ia tahu, menyerang tanpa strategi hanya akan membuatnya lemah. Dengan tenang, ia mengatur posisi dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Pertarungan pun pecah. Amir dan anak buahnya menyerang dengan brutal. Ical menghindar dengan gesit, setiap tendangan dan pukulan yang ia lepaskan mematikan namun penuh perhitungan. Para pedagang menonton dari balik kios mereka, napas tertahan menunggu siapa yang akan unggul. Amir, yang terkenal kejam, mencoba mengalihkan perhatian Ical dengan mengancam para pedagang. Tapi Ical tidak tergoyahkan, hatinya hanya tertuju pada tujuan utama, membebaskan terminal dari cengkeraman kejahatan. Satu persatu serangan Amir berhasil ia tepis, hingga tubuh Amir mulai goyah. Dalam satu gerakan kilat, Ical melompat dan menahan Amir di tanah. Pertarungan berakhir dengan Amir tergeletak, tak berdaya. Anak buahnya yang tersisa, melihat pemimpin mereka jatuh, perlahan mundur dan menghilang ke bayang-bayang gang terminal. Terminal Lebak Bulus hening sejenak. Pedagang dan penumpang menatap Ical dengan rasa kagum dan lega. Perlahan mereka mulai keluar, membersihkan reruntuhan dan menyambut kebebasan yang baru mereka rasakan setelah lama ditindas. Ical berdiri di tengah terminal, matanya menatap langit senja yang mulai memerah. Meski lelah, hatinya penuh kepuasan. Ia tahu,
Perjuangan belum sepenuhnya selesai, tapi ini adalah awal kebangkitan terminal Lebak Bulus. Hari itu, terminal yang pernah dipenuhi ketakutan, kini mulai bernapas lega di bawah kehadiran seorang pemuda yang berani menghadapi kejahatan. Kemenangan atas Amir Gondrong membuat terminal Lebak Bulus menjadi pusat perhatian. Pedagang yang semula hidup dalam ketakutan kini mulai menata kembali kios mereka. Namun di balik kegembiraan itu, bisik-bisik ketakutan masih terdengar. Para preman kecil mulai berkumpul, membicarakan cara merebut kembali pengaruh yang hilang. Ical berjalan menyusuri terminal, matanya tajam mengamati setiap sudut. Ia tahu, satu kemenangan tidak cukup untuk memastikan kedamaian. Para preman yang tersisa belum sepenuhnya menyerah, mereka diam-diam mencari kesempatan untuk bangkit dan membalas dendam atas jatuhnya Amir. Suatu malam, terdengar kabar dari seorang pedagang bahwa sebuah kelompok preman baru mulai menakut-nakuti pedagang kecil, menuntut upeti keamanan dengan ancaman lebih licik dan berbahaya. Ical menyadari bahwa ancaman ini berbeda, mereka tidak hanya brutal, tapi juga licik dan cerdik dalam strategi. Ical memutuskan untuk tidak menunggu. Ia mulai mengatur pertemuan dengan para pedagang untuk membentuk sistem keamanan mandiri. Ia mengajarkan mereka teknik bertahan dasar dan bagaimana mengantisipasi serangan. Terminal mulai berubah menjadi komunitas yang siap menghadapi ancaman, bukan lagi kumpulan korban yang pasrah. Sementara itu, di sudut gelap terminal, para preman baru merencanakan serangan. Mereka belajar dari kesalahan Amir, menyusun strategi yang lebih terstruktur dan licik. Ical mengetahui hal ini melalui informan setianya, dan segera merancang langkah balasan. Hari berikutnya, terminal menjadi medan pertempuran psikologis. Ical bergerak cepat, menghadang preman baru sebelum mereka bisa mengintimidasi pedagang. Setiap langkahnya penuh perhitungan, ia menaklukkan preman satu persatu tanpa menimbulkan kepanikan di antara warga terminal. Namun, ancaman terbesar ternyata datang dari luar terminal. Sekelompok preman dari wilayah tetangga mulai memasuki Lebak Bulus, melihat kekosongan kekuasaan setelah jatuhnya Amir. Ical menyadari, tantangan kali ini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal kecerdikan dan diplomasi. Di penghujung hari, meski lelah, Ical berdiri di tengah terminal, mengamati pedagang yang kembali tersenyum. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Terminal mungkin bebas dari Amir, tapi ancaman baru akan terus menguji keberanian dan strategi seorang pemuda bernama Ical. Senja mulai turun di terminal Lebak Bulus ketika Ical menerima kabar bahwa sekelompok preman dari wilayah tetangga telah memasuki terminal. Mereka terlihat lebih terorganisir daripada kelompok Amir Gondrong, setiap langkah mereka penuh perhitungan, dan ancamannya terasa lebih menakutkan. Ical segera mengumpulkan para pedagang yang kini mulai memiliki keberanian. Ia menekankan pentingnya tetap tenang, dan membagi mereka ke dalam kelompok kecil untuk berjaga. Ia tahu, pertarungan kali ini tidak hanya mengandalkan pukulan dan tendangan, tapi juga strategi dan kerjasama. Ketika kelompok preman mulai bergerak, Ical menghadapi mereka di jalan utama terminal. Suasana berubah tegang, setiap langkah preman terasa seperti ancaman yang bisa meledak kapan saja. Mata mereka menatap Ical dengan sinar penuh tantangan, seolah ingin menguji kekuatan dan keberanian pemuda itu. Pertarungan pun pecah. Ical bergerak gesit, menangkis serangan demi serangan yang datang bertubi-tubi. Setiap pukulan dan tendangan yang ia lepaskan tidak hanya membela diri, tapi juga melindungi pedagang dan warga terminal yang menonton dari jauh dengan napas tertahan. Salah satu preman berani mencoba menyerang dari belakang, tapi Ical dengan cepat menoleh dan menghentikan serangan itu. Keahliannya dalam silat banten membuat setiap gerakan menjadi mematikan sekaligus presisi. Para preman mulai menyadari bahwa mereka menghadapi lawan yang berbeda dari Amir Gondrong. Pertarungan berlanjut hingga ke gang-gang kecil terminal. Ical memanfaatkan lingkungan sekitar, rak-rak pedagang, tumpukan kardus, dan sudut sempit menjadi bagian dari strategi pertahanan dan serangannya. Para preman yang awalnya percaya diri, mulai kewalahan menghadapi kecerdikan Ical. Akhirnya, salah satu pemimpin kelompok preman itu terluka parah dan pasukannya terpaksa mundur. Terminal kembali hening, tapi kini suasana terasa berbeda. Pedagang mulai berani keluar, memberi tepuk tangan dan sorak-sorai kecil sebagai tanda kemenangan dan rasa syukur. Ical berdiri di tengah jalan utama terminal, tubuhnya lelah namun mata dan hatinya tetap waspada. Ia tahu, ancaman mungkin tidak pernah benar-benar hilang, tapi hari itu, terminal Lebak Bulus kembali selamat. Dan pemuda bernama Ical, sekali lagi,
membuktikan bahwa keberanian dan strategi mampu menaklukkan kejahatan yang paling licik sekalipun. Pagi itu, terminal Lebak Bulus terasa tenang, namun Ical tak bisa lengah. Bisik-bisik dari pedagang menyebutkan bahwa kelompok preman yang tersisa sedang merencanakan serangan terakhir untuk merebut kembali kekuasaan. Hati Ical menegang, ia tahu pertarungan penentuan telah tiba. Ia menyusuri gang-gang terminal, memastikan setiap sudut aman. Para pedagang kini sudah terbiasa dengan kehadiran Ical, dan mereka bersedia membantu menjaga keamanan. Semangat kebersamaan ini membuat Ical tersenyum tipis, menyadari bahwa kekuatan terminal bukan hanya berasal dari dirinya, tapi dari seluruh komunitas. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari ujung jalan utama. Para preman tersisa mendekat, dipimpin oleh pemimpin baru yang lebih licik dari Amir Gondrong. Wajah mereka penuh kebencian, langkah mereka tegas, seakan ingin menunjukkan bahwa mereka masih menjadi ancaman nyata. Pertarungan pun dimulai. Ical menghadapi mereka dengan tekad bulat. Gerakannya semakin cepat dan presisi, setiap serangan preman berhasil ia tangkis atau balas dengan pukulan yang menakjubkan. Terminal berubah menjadi medan laga yang dipenuhi suara benturan dan teriakan. Para pedagang yang sebelumnya takut kini ikut memberi dukungan, menghalangi para preman yang mencoba menyerang dari belakang. Semangat kolektif ini membuat para preman mulai kehilangan koordinasi. Ical memanfaatkan kekacauan ini untuk menundukkan satu persatu lawannya dengan kecerdikan dan keahlian silat Banten yang luar biasa. Saat pemimpin preman baru itu terpojok, Ical menghadapi momen penentuan. Dengan satu gerakan cepat dan tepat, ia menaklukkan lawan terakhir, memastikan tidak ada lagi ancaman yang tersisa di terminal. Hening sejenak menyelimuti Lebak Bulus, hanya terdengar nafas Ical dan sorak gembira pedagang. Terminal Lebak Bulus kini benar-benar bebas. Pedagang bisa berdagang tanpa takut, dan para penumpang bisa lewat dengan tenang. Ical berdiri di tengah terminal, menatap wajah-wajah bahagia, menyadari bahwa perjuangan panjang ini telah membuahkan hasil yang luar biasa. Di bawah langit senja yang memerah, Ical tersenyum, melepaskan kelelahan yang menumpuk selama perjalanan panjangnya. Ia tahu, ancaman mungkin suatu hari akan muncul kembali, tapi hari ini, terminal Lebak Bulus telah terbebas dari belenggu kejahatan. Seorang pemuda bernama Ical telah menorehkan keberanian dan keadilan dalam sejarah terminal itu, menjadi legenda yang akan dikenang selamanya.